Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Cimiring, Ahmad Bahar menemui teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Ini mau sedikit saja memberikan informasi, karena informasi itu penting saudara-saudara. Soal sisi lain dari rencana pembangunan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang akan dipindahkan ke Kalimantan Timur di Penajam Pasir Utara. Jadi ada beberapa berita, beberapa orang yang sering menyebut istilah oligarki yang terkait dengan rencana pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur ini. Jadi sering orang menyebut kata oligarki yang menjadi ikutan. Jadi katanya pembangunan ibu kota ini adalah untuk kepentingan oligarki. Ada yang bilang biaya sebagian juga didukung atau disponsori oleh oligarki. Entahlah berapa yang istilahnya yang disponsor itu nilainya berapa nggak tahu. Tapi ternyata dalam kenyataannya anggaran untuk pembangunan ibu kota ini 55% berasal dari APBN. Ini yang kemudian menjadi perbincangan di masyarakat, pro kontra, ada yang setuju, ada yang tidak. Saya tidak dalam rangka setuju dan tidak, saya hanya sedikit saja menjelaskan apa itu oligarki. Jadi oligarki adalah struktur kekuasaan yang terdiri dari beberapa individu elit, keluarga, dan perusahaan yang diizinkan untuk mengontrol negara atau organisasi. Jadi orang sekarang juga sering bilang bahwa pemerintahan Presiden Jokowi itu dilingkari orang-orang yang berada di sekitarnya, atau boleh disebut didikte oleh oligarki. Ini sering banget diucapkan oleh para pengamat. Jadi saya hanya menjadi penyambung lidah saja, sehingga itu pendapat para pengamat. Soal benar tidaknya saya secara pribadi jujur belum tahu. Tetapi kalau pendapat itu sering diungkapkan, ya saya kira itu ada benarnya juga gitu. Oligarki itu berasal dari bahasa Yunani katanya. Oligarkes yang berarti sedikit yang memerintah. Jadi oligarki adalah struktur kekuasaan yang dikendalikan oleh sejumlah kecil elit orang yang terkait dengan kekayaan, ikatan keluarga, bangsawan, kepentingan perusahaan, agama, politik, dan kekuatan militer. Jadi di dalam oligarki ini di situ ada pengusaha, di situ ada tokoh agama, di situ ada politisi, atau yang mereka ini tali temali, jaring jinaring menjadi orang yang inti dari kekuasaan itu. Nah, kalau sekarang kekuasaan itu orang tertingginya adalah Presiden Joko Widodo, maka oligarki yang
sebut-sebut itu tentu adalah orang-orang yang sangat dekat dan sering memberikan bisikan, sering memberi masukan, bahkan sering menyetir, mengarahkan supaya berbuat ini dan itu. Nah, itulah yang oleh para pengamat disebut oligarki yang berada di sekeliling Presiden Joko Widodo. Nah, pertanyaannya, apakah oligarki ini berbahaya bagi keberlangsungan berbangsa dan bernegara? Ya, saya kira kalau itu lebih hanya kepentingan elit, itu lebih hanya kepentingan segelintir orang dan beberapa orang saja yang kaya, yang berkuasa, yang macam-macam saling terkait, itu ya tentu ini sangat membahayakan. Karena negara ini bukan milik segelintir orang, tapi negara ini milik banyak orang, milik rakyat seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang luas. Jadi penduduk Indonesia yang 200 juta lebih itu masa hanya diatur atau diarahkan hanya oleh beberapa orang saja dan menguntungkan mereka. Itu loh yang disebut oligarki. Jadi semua bentuk pemerintahan seperti demokrasi, teokrasi, dan monarki dapat dikendalikan oleh oligarki. Jadi ternyata katakanlah Indonesia yang dikenal dengan demokrasi Pancasila ternyata bisa juga dikendalikan oleh oligarki. Adanya konstitusi atau piagam formatif serupa tidak menghalangi kemungkinan oligarki untuk memegang kendali yang sebenarnya dari pemerintahan itu. Jadi, secara umum para pemimpin oligarki bekerja untuk membangun kekuatan mereka sendiri dengan sedikit atau tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat. Jadi bahayanya adalah kepentingannya ini hanya untuk beberapa gelintir orang yang berkuasa itu. Dan kalau ini nanti akan membuat gap yang besar, membuat jurang pemisah yang besar, di mana ya si kaya menjadi semakin kaya, si miskin menjadi semakin miskin, maka saya kira negara pada saatnya akan berbenturan karena di situ ada ketidakadilan. Jadi itulah saya kira sedikit saja soal kenapa oligarki itu kurang bagus dan banyak dikecam oleh para pengamat, karena ternyata salah satunya akan menimbulkan banyak ketidakadilan, menimbulkan banyak kecurigaan, ada iri, ada dengki dan lain-lain, sehingga di situ akan sangat mudah terjadi perpecahan. Kalau negara sudah kalau negara sudah dalam kondisi perpecahan, tentu sulit untuk mencari kemakmuran. Jadi cita-cita negara atau cita-cita bangsa untuk memakmurkan rakyat Indonesia akan gagal jika negara dikendalikan oleh oligarki ini. Jadi saya kira itu beberapa hal yang terkait dengan oligarki, dan saya kira sudah saatnya kita semua paham agar kondisi negara ini ke depan menjadi makin baik. Jadi soal pembangunan ibu kota yang dikatakan itu hanya untuk kepentingan oligarki, ya saya kira mestinya tidak harus demikian. Harusnya
pembentukan ibu kota baru itu adalah untuk kepentingan rakyat Indonesia seluruhnya, segala lapisan masyarakat, segala suku bangsa, segala agama. Jadi bukan hanya untuk kepentingan elit-elit oligarki itu sendiri. Gitu teman-teman, saudaraku. Moga-moga sedikit informasi ini bermanfaat. Ini semacam ensiklopedi lah. Jadi ada istilah-istilah yang mungkin harus kita jelaskan supaya kita semua jadi paham. Oh, itu toh masalahnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.